Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran hutan melanda wilayah Barat Buleleng. Unit Reskrim Polsek Kuta meringkus 2 pencopet yang mengincar warga negara asing. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pariwisata menggelar Klungkung Heritage Festival di depan Monumen Puputan Klungkung. Izin melaporkan Komandan saat ini Regu 1 Pos sedang Kebakaran hutan melanda wilayah Barat Buleleng, tepatnya di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung di Desa Banyupo, Kecamatan Grogak, Buleleng. Video amatir yang direkam petugas memperlihatkan kebakaran terjadi di puncak bukit di kawasan Dusun Melanting dan di Dusun Kertekawat, dan sekitar 6 hektar area diperkirakan hangus terbakar. Api pertama muncul sekitar pukul 6 sore waktu setempat di area perbukitan dan api terus membesar. Namun petugas kesulitan untuk menjangkau titik api karena medan yang berat menuju lokasi. Petugas hanya bisa memantau dan mencegah agar api tidak meluas. Beruntung hembusan angin berkurang dan kebakaran berangsur padam sekitar tengah malam. Menurut Pelaksana Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng, Komangkapa Tri Ariandono, kawasan hutan banyak tumbuh semak-semak dan kerap terjadi kebakaran ketika musim kemarau. Area titik kebakaran sangat tidak bisa dijangkau pada posisinya di atas di lereng dan juga tidak ada akses jalan menuju lokasi titik kebakaran, sehingga Regu Pos Pemadam sendiri memantau dari sekitar lokasi di bawah. Informasi bahwa sekitar pukul 10 malam itu karena hembusan angin sudah mulai mereda sehingga titik api sudah mulai mereda, dan informasinya sekitar jam 1 dini hari titik api sudah mulai padam. Kendati api sudah padam, masyarakat sekitar diminta tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan percikan api di sekitar kawasan hutan karena mudah menimbulkan kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Material bangunan dan sembako di Pelabuhan Tribuana Kusamba Klungkung sejak seminggu yang lalu menumpuk untuk dikirim ke Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Minimnya jasa perahu sampan yang melayani 2 pulau tersebut menjadi salah satu penyebabnya. Belakangan ini Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sedang gencar membangun sektor pariwisata sehingga permintaan bahan bangunan dari Klungkung daratan meningkat tajam. Dan perahu sampanlah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang. Akibat keterlambatan pengiriman, harga material dan sembako naik 25 hingga 30%. Warga setempat berharap pelabuhan Segitiga Mas di Nusa Ceningan cepat beroperasi sehingga transportasi bisa dilayani dengan kapal Roro. burung operasi Lembongan. Makanya kali barang dikirim dudukan. Yang lebih dan niki sayur-sayur itu kan ada 20 tonan. Paling liut 12 ton. 12 ton ya. Barang kan ringan-ringan sih gaji. Material baru material mau itu material kan pasir ke semen mari. Waktu ini kan sempat gelombang besar. Itu dan berangkatan bani. Dan bangun bikin perhubungan ini bisa banari tengah. Selain kendala waktu, perahu sampan hanya bisa mengangkut sekitar 20 ton, sementara barang yang masuk ke pelabuhan tradisional Tribuana Kusamba Klungkung mencapai 40 hingga 45 ton per hari. Tidak heran barang di areal parkir menggunung menunggu penyeberangan. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Korban banjir bandang di Bangli saat ini masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Sebagian rumah mereka dan infrastruktur masih banyak yang rusak dan dalam perbaikan. Bupati Klungkung Made Satria akhir pekan lalu menyerahkan bantuan kepada para korban banjir di Klungkung dan Bangli. Bantuan diserahkan di ruang Praja Mandala kantor Bupati Klungkung.
Bantuan berupa uang dan langsung ditransfer melalui rekening 25 korban banjir asal Klungkung dan 2 korban asal Bangli. Masing-masing korban menerima sekitar Rp500.000 lebih. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Gede Agung Teja Busanayatnya, jumlah warga terdampak hampir merata di seluruh Bali terkecuali Buleleng. 533 juta totalnya, untuk Bangli 58 juta. Itu ada 22 rumah rusak yang dilaporkan, ada yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian ada juga beberapa fasilitas umum yang juga perlu dibantu, dan itu sudah di asesmen oleh teman-teman di Klungkung, dan kami juga sudah verifikasi sehingga cepat bisa disalurkan bantuan, dan sumber bantuannya adalah dari partisipasi masyarakat. TNI, Polri, BPBD, Dinas Kesehatan beserta tim medisnya, Dinas Sosial beserta tenaganya, BNI beserta timnya, aparatur desa dan para relawan bergerak cepat melakukan langkah-langkah penanganan. Sebanyak 505 jiwa terancam bahaya segera dievakuasi ke tempat pengungsian sementara. Dapur umum pun didirikan untuk memastikan kebutuhan pangan para pengungsi agar bisa terpenuhi. Proses evakuasi berjalan. Bencana banjir yang terjadi beberapa bulan yang lalu mengakibatkan sejumlah rumah, pura, dan infrastruktur mengalami kerusakan yang parah. Pemerintah daerah saat ini tengah memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak agar perekonomian masyarakat bisa segera pulih. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung.